Persada Sumbawa. Stikes Gila Persada merupakan salah satu perguruan tinggi kesehatan yang memiliki komitmen kuat dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, dan beretika. Kami dididik agar siap berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis ceramah dari Ustadz Hanan Attaqi yang berjudul Mengubah Takdir, Jodoh, Rezeki, dan Kesuksesan. Sebelum kita menganalisis, marilah kita menonton videonya terlebih dahulu. Hari ini itulah pembahasan tentang masalah takdir dengan tema apa kita temanya Kak Budi? Rahasia mengubah takdir. Oke. Poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Tadi sebagian udah saya sebutin, saya spill di awal. Ternyata mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ideal banget cowoknya, lebih daripada Jungkook lah. Kan ini standar cowok keren ya. Ini lebih daripada Jungkook, walaupun Jungkook keren sih. Ini lebih dari itu gitu. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin, dasarnya agama itu hadis ini. Sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya ummul Quran, apa ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu ummul hadis. Ummul hadis itu hadis Jibril yang tadi, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1, masalah syariat. Yang kedua masalah akidah. Yang ketiga masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok: akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Karena itu hadis terkenal sekali ya, semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam, dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang, tapi secara substansi sama. Iman, akidah; Islam, fikih; ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata salah satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Gak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang gak relate dengan kehidupan kita, tuh gak mungkin. Gak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu gak penting, gak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, gak boleh gak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh gak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah, misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Puasa, kalau kita nggak mampu ya berarti fidyah. Kalau nggak mampu qadha. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa, dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa.
Itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat. Dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat. Ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji. Ya udah, umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktu. Nah, setelah kita menonton video tersebut, kita dapat mengetahui tema yang apa yang dibahas dan siapa audiensnya. Ceramah ini mengangkat tema usaha dan doa dalam mengubah takdir, khususnya dalam hal jodoh, rezeki, dan kesuksesan. Ustadz Hanan Taqi menekankan bahwa iman, ikhtiar, dan harapan adalah kunci dalam meraih hidup yang lebih baik. Beliau menyampaikan bahwa takdir bukanlah akhir, melainkan sesuatu yang bisa diperjuangkan melalui usaha dan doa. Identitas audiens, remaja dan mahasiswa muslim, generasi milenial yang aktif di media sosial, mereka yang sedang mencari arah hidup atau yang menghadapi kegelisahan batin dan spiritual. Komponen utama seni bicara. Yang pertama, isi atau konten ceramah berisi nasihat keagamaan dan motivasi hidup yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran serta kisah nyata. Bahasanya ringan dan relatif sehingga mudah diterima oleh anak muda. Yang kedua, struktur. Ceramah dimulai dengan pertanyaan relatif, kemudian masuk pada penjelasan dalil dan kisah inspiratif, lalu ditutup dengan motivasi dan ajakan untuk terus memperbaiki diri. Yang ketiga, tujuan untuk memberikan motivasi dan harapan agar audiens tidak menyerah pada takdir, tetapi aktif berjuang dan memperbaiki diri, kualitas hidup dan baik secara spiritual maupun mental. Penerapan 3P dan public speaking. Pertama, verbal. Verbal adalah aspek apa yang dikatakan oleh pembicara, yakni pilihan kata, susunan kalimat, dan gaya bahasa. Ustadz Hanan Taqi menggunakan bahasa yang ringan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh remaja serta generasi muda. Beliau kerap menggunakan istilah sehari-hari yang akrab di telinga audiens seperti santai aja, gak usah overthinking, atau hidupmu masih bisa berubah kok. Mengutip ayat Al-Quran dan hadis tetapi menjelaskan maknanya dengan bahasa yang membumi, tidak kaku atau terlalu formal. Kalimat-kalimat motivatif sering disampaikan untuk membangkitkan semangat. Jangan menyerah, justru di titik terendah itu adalah Allah paling dekat dengan kita. Gaya bahasanya mampu menyentuh hati, menyemangati, dan sekaligus memberikan perubahan spiritual. Vokal mencakup bagaimana kata-kata diucapkan, intonasi, volume, kecepatan, dan jeda. Ustadz Hanan Taqi memiliki kontrol suara yang sangat baik. Suaranya akan lembut dan pelan ketika menyentuh topik yang emosional seperti kegelisahan hati, kesedihan, atau pentingnya doa. Namun, ia juga menaikkan volume dan intonasi saat menyampaikan semangat, seperti kamu bisa berubah dengan putus asa dari rahmat Allah. Penggunaan jeda yang tepat juga membuat pesan lebih mengena, menciptakan momen hening yang memberi ruang audiens untuk merenung. Tempo bicara tidak menonton, ia bisa mempercepat saat menyampaikan cerita lucu atau cerita ringan, lalu memperlambat untuk memperkenalkan makna. Variasi vokal ini membuat ceramahnya terasa hidup, tidak membosankan, dan mampu membangun emosional audiens secara tertahap. Yang ketiga, visual. Penampilan dan bahasa tubuh. Visual adalah apa yang dilihat audiens, penampilan fisik, ekspresi wajah, gestur tubuh, dan kontak mata. Tampilan Ustadz Hanan Taqi sangat kasual dengan audio atau kaos, membuatnya terlihat dekat dengan generasi muda. Bahasa tubuhnya terbuka, tangan sering menggunakan kata menegaskan poin, tidak kaku dan ekspresif. Ekspresi wajahnya sangat tenang, mendukung isi ceramahnya.
tenang saat bicara reflektif, tersenyum saat menyampaikan humor, dan serius saat memberikan nasihat. Ia juga sering menatap ke arah kamera karena banyak ceramahnya direkam untuk media sosial, menciptakan kesan interaktif dan profesional. Gestur tubuhnya tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menambah makna dan menjaga perhatian. Ketiga, gaya bicara. Storytelling, cerita-cerita nyata yang membuat pesan lebih mengena. Humor ringan, membangun kedekatan dan mencairkan suasana. Repetisi, kalimat seperti takdir bisa berubah dengan doa, sering diulang agar melekat di benak audiens. Pertanyaan retoris seperti masa sih kamu yakin hidupmu enggak bisa berubah, yang mengubah kesadaran. Pacing, kecepatan bicara yang diatur sesuai konteks, lambat saat refleks, cepat saat motivasi. Takdir bukan alasan untuk menyerah, tetapi panggilan untuk bangkit dan berusaha. Dengan gaya bicara yang santai namun menyentuh hati, Ustadz Hanan Attaqi berhasil menyampaikan pesan spiritual yang membangkitkan semangat untuk berubah dan lebih dekat dengan Allah. Sebagai generasi muda, kita perlu meyakini bahwa usaha, doa, dan tawakal adalah kunci menghadapi segala tantangan dalam hidup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga analisis ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi